Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Tias Tirmala dari kelas 11 3 dan bernomor absen 28. Di sini saya akan membahas ulang materi yang telah disampaikan oleh fasilitator dengan judul Gaya Hidup Berkelanjutan dari Aspek Kebersihan, Pengolahan Sampah, dan Makanan. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan yaitu termasuk pada makanan dan kebersihan lingkungannya. Lingkungan juga dapat berpengaruh terhadap pendidikan masyarakat. Derajat kebersihan yaitu ada 4. Yang pertama 20% faktor pelayanan kesehatan, yang kedua adalah 30% faktor perilaku manusia. Misalnya, karena banyak sekali orang yang mengonsumsi mie secara terus-menerus, maka dapat menyebabkan adanya penyakit batu ginjal. Yang ketiga adalah 10% yaitu faktor genetika, dan yang terakhir adalah 40% faktor lingkungan. Kemudian, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berkelanjutan berarti melaksanakan pembangunan saat ini dengan optimal dan tidak mengorbankan generasi yang akan datang. Lalu perubahan iklim terhadap kesehatan berkelanjutan yaitu yang pertama pengolahan sampah dan limbah rumah tangga, yang kedua adalah pengolahan wilayah pesisir, yang ketiga alih fungsi lahan yang memicu bencana alam, dan yang terakhir yaitu penurunan kualitas air. Program Nasional Sanitasi Masyarakat melalui pendekatan STPM dan pendekatan keluarga dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah stop BAB sembarangan. Ketika BAB sembarangan tersebut dibuang ke sungai atau aliran air terdekat, maka akan menyebabkan adanya penularan penyakit diare, polio, kolera, disentri, dan lain sebagainya. Hal tersebut menyebabkan lingkungan di sekitarnya menjadi tercemar, dan pada akhirnya penyakit lainnya akan mulai bermunculan. Dan yang kedua adalah CTPS, yaitu cuci tangan pakai sabun. CTPS merupakan cara yang paling efektif dalam pencegahan penyakit diare, menurunkan angka kematian pada balita. Untuk dapat menghilangkan kotoran dan kuman yang dapat memenuhi persyaratan utama atau persyaratan umum, sarana CTPS yang memenuhi persyaratan kesehatan adalah tersedianya air bersih, sabun, penampungan atau saluran air limbah yang aman. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan air minum makanan rumah tangga atau PAMRT. Pengolahan makanan yang aman dan sehat yaitu yang pertama menjaga kebersihan peralatan dan bahan makanan, yang kedua adalah mencuci tangan sebelum menyiapkan dan menyajikan makanan, yang ketiga memisahkan bahan makanan mentah dan makanan matang, dan yang keempat menggunakan bahan yang segar dan belum kadaluarsa, dan yang terakhir yaitu dengan memasaknya dengan benar. Pengelolaan air minum rumah tangga yaitu yang pertama mengolah air yang diminum, yang kedua yaitu menjaga kebersihan wadah penyimpanan air minum, yang ketiga yaitu mencuci tangan dengan sabun sebelum mengolah dan menyajikan air minum. Penggunaan bahan makanan berbahaya yang dilarang yaitu antara lain boraks, formalin, rodamin, dan metanil yellow. Kemasan atau wadah yang dilarang kontak dengan makanan antara lain yaitu 1. Tidak menggunakan alat masak atau wadah yang dilapisi logam berat. Yang kedua, tidak menggunakan kantong plastik atau kresek yang berwarna hitam yang tidak sesuai dengan standar untuk makanan. Dan yang terakhir adalah tidak menggunakan koran sebagai alat untuk gora, karena tulisan pada koran tersebut dapat menyebabkan penyakit dan dapat menempel pada makanan. Yang keempat adalah pengelolaan sampah rumah tangga. Potensi resiko kesehatan akibat sampah yaitu 1. Pencemaran lingkungan baik atau udara, nanas, dan air. Yang kedua yaitu tingginya kepadatan vektor penyakit. Yang ketiga yaitu peningkatan penyakit menular, dan yang terakhir adalah rendahnya nilai estetika. Pengelolaan sampah dapat diolah menjadi 2 cara, yaitu yang pertama pengurangan. Pengurangan adalah dengan cara reduce, reuse, dan recycle. Yang kedua dengan cara penanganan adalah dengan cara pemilahan,
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Dan yang terakhir adalah pengolahan limbah cair rumah tangga, suatu upaya untuk mencegah limbah cair rumah tangga mencemari lingkungan, menjadi media berkembang biaknya rektor penyakit, bahkan diupayakan agar limbah cair rumah tangga bisa dimanfaatkan kembali. Sekian video ini, pembahasan materi ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ketidakjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.